Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala hatamil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita, termasuk pertemuan kita pada pagi hari ini, benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini banyak orang yang bertanya, apakah dakwah kita ini sudah benar? Kalau jawabnya sudah, kenapa dalam beberapa hal kita banyak mengalami kegagalan di dalam berdakwah? Ya, kegagalan itu dirasakan juga oleh para dai, karena mereka ternyata belum berhasil menawarkan Islam itu menjadi tawaran yang menarik untuk diikuti, sehingga diharapkan Islam itu menjadi sesuatu yang diamalkan di dalam kehidupan, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semua aspek kehidupan itu diharapkan betul-betul membawa nilai-nilai Islam, dalam pengertian bagaimana Islam itu menyejarah di dalam kehidupan, dan Islam itu betul-betul tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan manusia. Nah, sekarang ini bahkan tarik-menarik antara nilai dan kepentingan itu terjadi. Apa yang seharusnya terjadi ternyata tidak terjadi. Apa yang seharusnya tidak terjadi malah terjadi. Ya, saya kebetulan masuk dalam ranah pendidikan. Saya itu berharap di dunia pendidikan itu ada sesuatu yang menyejukkan, mana orang itu betul mencintai proses, menyenangi dan menikmati proses untuk menjadi yang terbaik dalam dunia pendidikan, sehingga guru itu senang mengajar dan mendidik anak didik. Murid juga begitu, senang mendapatkan pendidikan para guru. Di dunia mahasiswa juga begitu, bagaimana dosen dan mahasiswa itu merasa senang berinteraksi ketika mereka berproses untuk menuju ke arah yang lebih baik. Lebih baik itu bisa jadi diukur dengan kemampuan intelektual mereka, dengan kemampuan-kemampuan yang lain, termasuk di dalamnya adalah kematangan spiritual mereka. Nah, ketika kita bicara pendidikan itu kan bicara juga terhadap hal-hal yang agak sulit diukur, yaitu misalnya akhlak. Pendidikan akhlak itu kan ukurannya bisa jadi abstrak, tidak bisa diukur semuanya secara kuantitatif. Bagaimana mendidik orang yang berjiwa ikhlas? Keikhlasan itu kan tidak terukur. Bagaimana kita mendidik orang sehingga orang itu betul-betul bersikap qanaah? Sulit kita mengukur. Ukurannya sangat subjektif, tetapi orang bisa merasakan betapa sikap qanaah, sikap syukur, sikap sabar, keikhlasan itu ketika terbangun menjadikan manusia itu nyaman di dalam hidup. Saya membayangkan saja, andai kata hidup itu dinikmati dan betul-betul menjadi sesuatu yang menyenangkan, tidak ada orang sedih. Mendapatkan musibah, ya nggak ada masalah, karena apa? Ada kesabaran di dalam diri orang itu, karena dia yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah. Mendapatkan nikmat, bersyukur, dia tidak terlalu senang di dalam menerima nikmat itu, karena dia sadar bahwa ini adalah ujian dari Allah untuk bersyukur. Demikian juga ketika kita ini sekarang bicara tentang pandemi itu, kenapa kita harus resah dan gelisah? Pandemi itu terjadi hanya karena ada virus yang tidak terlihat,
Tetapi bisa kita rasakan, ada orang sakit karena terinfeksi virus. Nah, kalau kita mau berpikir dengan cara berpikir yang benar, yang bersih secara Islami, ya virus itu kan makhluk Allah. Lemah dan kuatnya virus itu kan juga karena izin Allah. Manusia itu juga bisa lemah dan kuat karena izin Allah. Nah, andai kata virus sekuat apapun itu ternyata tidak bisa mempengaruhi manusia atau menginfeksi manusia karena kekuatan yang ada pada diri manusia karena kehendak Allah, apa yang perlu diresahkan? Saya begini, cerita berpikirnya itu kalau kita berpikir defensif ya, silahkan virus datang. Yang terpenting dari yang penting adalah kita punya imunitas yang kokoh untuk menjadikan diri kita itu tidak terpengaruh oleh virus itu, atau dalam bahasa yang lain tidak terinfeksi oleh virus itu, sehingga sekuat apapun virus itu, sehebat apapun virus itu, tidak akan bisa memberikan dampak negatif pada manusia karena manusia punya kekuatan yang diberikan oleh Allah untuk melawan serangan virus itu. Atau sebaliknya, karena virus itu sedemikian lemah, sementara dia harus melawan atau mempengaruhi manusia, ya dia tidak akan bisa mempengaruhi manusia dengan cara apapun karena dia cukup lemah, dia tidak cukup kuat untuk mempengaruhi manusia, sehingga manusia itu tidak mendapatkan efek sakit sebagai akibat dari serangan virus itu. Saya pernah digigit semut, sakit itu, tapi apakah dengan gigit semut itu kemudian saya merasa sakit terus-menerus? Ya tidak, saat aja. Terinfeksi virus itu kan juga bisa untuk sementara kita sakit, dalam beberapa hari kemudian sembuh, karena imunitas kita itu bisa saja melawan virus itu, kemudian kita sembuh dari infeksi yang diakibatkan oleh serangan virus itu. Nah, sementara keresahan orang itu sebegitu rupa menjadi sesuatu yang tidak hanya merasakan dirinya tetapi merasakan banyak orang, apalagi ketika keresahan itu dialami oleh seorang pemimpin yang kemudian membangun opini publik yang membuat orang banyak itu resah. Ini kan menjadi keresahan publik. Nah, sekarang keresahan publik itu terjadi karena apa? Informasi-informasi yang tumbuh dan berkembang itu menjadi informasi yang menjadikan publik itu merasa resah dan gelisah dengan informasi itu. Awas bahaya virus di mana-mana. Orang mengalami ketakutan yang luar biasa, kemudian membeli apapun, beli masker sebanyak-banyaknya dengan standarisasi yang lebih hebat daripada apa yang seharusnya dimiliki. Menjaga jarak, saking menjaganya tidak mau keluar rumah. Kemudian karena rasa takutnya tidak berani sholat di masjid, sehingga masjid sepi bertahun-tahun misalnya, karena semua orang takut terinfeksi oleh virus itu. Dalam bahasa sederhana, menularkan virus atau tertular virus dari orang lain misalnya. Sehingga masjid sepi, pengajian sepi ya. Dan sekarang sudah mulai tumbuh lagi, pasar sepi, kegiatan ekonomi lumpuh karena semua orang takut. Dan ketakutan itu diciptakan oleh siapapun yang memberikan informasi dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan orang. Sekarang malah ada isu bisnis PCR dan sebagainya, itu kan semakin membuat orang bingung tuh, maunya apa sih? Nah gitu. Ya isu itu bisa benar bisa tidak, tetapi kan menjadi sesuatu yang menjadi opini publik bahwa sekarang itu ada bisnis PCR terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Ya jangan-jangan yang lain juga dibisniskan. Yang lain itu apa saja. Kalau orang boleh seudurnya, semua orang bisa dicurigai. Tetapi kita nggak usah seudon, kita waspadai saja. Bahkan kalau kita mau sedikit berpikir kritis, semuanya kita teliti dengan seksama, sehingga apa yang terjadi itu betul-betul kita ketahui dari hasil penelitian yang bersama, sehingga tindakan-tindakan kita itu terukur. Nah, orang-orang awam itu kan menjadi susah sekarang, karena mereka tidak tahu apa-apa dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan.
Ada tetangga saya itu yang sampai hari ini belum berani Jumatan. Ketika hampir semua orang sudah berani ke masjid, apalagi datang ke pengajian, datang kondangan, jagong manten saja nggak berani, melayat juga nggak berani. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada jenazah yang terlantar hanya karena semua orang takut untuk mendekat karena isu bahwa jenazah itu terinfeksi virus. Semua orang tidak berani mendekat, keluarganya kan bingung. Kemudian dikubur dengan prosesi yang tertentu, dengan prokes ya, dengan prokes yang ketat sekali, protokol kesehatannya ketat sekali. Ini keluarganya aja nggak ada yang berani mendekat dan tidak boleh mendekat, melihat dari jauh. Suasananya serem gitu. Nah, apakah yang seperti ini harus kita biarkan? Nah, kembali pada persoalan yang ingin saya sampaikan. Dunia dakwah sekarang ini memang juga harus kita cermati, kita kritisi. Sudahkah dakwah kita itu benar-benar berjalan di rel yang tepat? Ya, kita kira seperti itu pertanyaan pentingnya. Jangan-jangan belum. Sehingga dakwah kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang ideal. Dan itu bisa terjadi karena dai-nya yang tidak handal, atau umatnya yang sudah sulit untuk didakwai, atau mungkin sesuatu yang kita dakwakan itu sudah tidak lagi dibutuhkan. Jadi kita tidak akan Islam yang kita jual, yang kita tawarkan itu sudah menjadi sesuatu yang tidak diminati oleh orang, sehingga apapun yang kita katakan di dalam dakwah kita itu tidak didengar orang. Saya masih ingat betul kemarin saya mencoba untuk menawarkan materi tentang silaturahim. Saya berilustrasi yang sederhana sekali sehingga mereka tahu bahwa silaturahim itu sangat penting. Ya. Rezeki kita itu akan melimpah kalau kita bisa membangun silaturahim yang tepat. Umur kita itu akan panjang dalam arti metaforik atau dalam arti majazi, dalam arti yang tidak sesungguhnya, dalam arti konotatif. Kita akan menjadi orang yang selalu bisa mengisi hidup kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat, sehingga sepanjang umur yang kita nikmati itu betul-betul kita menghadirkan amal soleh untuk siapapun. Dan itu yang saya sebut sebagai panjang umur. Umur kita mungkin hanya 50-an, tetapi di usia 50-an itu kita sudah menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Banyak ulama itu yang usianya sekitar 50-60 kemudian meninggal, tetapi karyanya luar biasa. Dalam arti bukan hanya karya intelektual saja, dakwah yang dia lakukan itu sudah menghasilkan beberapa hal yang luar biasa. Rasulullah itu umurnya sekitar 63-an, tapi dalam usia itu karyanya yang luar biasa. Sementara ada orang yang usianya 90-an tidak punya karya yang membanggakan, yang bisa dibanggakan, yang bisa dikenang. Ya untuk apa? Ya orang yang baik itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sementara kalau umurnya panjang tapi buruk amalnya jadi jelek. Untuk apa umurnya panjang kalau dengan umur panjang itu tidak bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat? Saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah umurku dan berikan rezeki yang sebaik-baiknya darimu untukku. Saya tidak akan pernah berdoa untuk mendapatkan rezeki yang sebanyak-banyaknya, tapi sebaik-baiknya. Sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah, yang penting memberi nilai tambah. Syukur-syukur banyak dan memberi nilai tambah. Dan rezeki itu tidak hanya saya ukur dengan uang. Ketenangan hidup itu rezeki. Ilmu yang saya dapatkan itu rezeki dari Allah. Dan semua hal yang bermanfaat itu saya pandang sebagai rezeki yang datang dari Allah. Dan inilah yang kemudian saya katakan sebagai rezeki yang penuh dengan berkah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan persoalan dakwah ini, saya ingat dua ayat yang selalu saya dengar dalam kaitannya dengan persoalan dakwah. Yang pertama itu ayat yang terdapat di dalam surat An-Nahl, itu ayat 125. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'u ila sabili rabbika. Serulah, ini perintah.
Dan kata ta'ud itu perintah untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun. Secara pribadi kita diperintah. Kita ini masing-masing diperintah oleh Allah untuk berdakwah. Illa sabila rabbika itu ke jalan Tuhan, yaitu jalan yang betul-betul diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan setan, bukan subulus syaitan, bukan subulus syaitan, bukan subulus syaitan, bukan ila subulis syaitan, bukan ke jalan-jalan setan, yaitu jalan-jalan yang justru akan mendapatkan laknat, tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi jalan yang akan mendapatkan ridha dari Allah ketika kita lalui. Menuju jalan Allah itu artinya apa? Menuju sesuatu yang memang diridhai oleh Allah. Ya, sesuatu yang diridhai oleh Allah itu apa? Ya Islam yang bicara itu, Islam yang kita wujudkan dalam tindakan itu. Bagaimana kita itu menyuruh orang agar berislam secara kafah? Ya, gitu. Bagaimana kita menyuruh orang untuk berislam secara kafah, secara sempurna, secara total, tidak parsial. Bagaimana kita menyuruh orang agar berislam secara pribadi, berislam dalam kehidupan keluarga, berislam dalam kehidupan bermasyarakat, berislam dalam kehidupan politik, berislam dalam kehidupan ekonomi, berislam dalam kehidupan pendidikan, berislam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk berislam dalam wilayah yang lebih luas, untuk kepentingan-kepentingan yang lebih luas daripada kepentingan-kepentingan pribadi dan kemasyarakatan. Dalam bernegara juga harus berislam. Berbangsa dan negara itu harus berislam. Artinya di sini Islam itu harus menjadi sesuatu yang menyejarah di dalam kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun secara kolektif. Dan itu yang harus dasar. Bagaimana kita mengajak orang, menyuruh orang, meminta pada orang, mengarahkan kepada orang agar orang itu mau berislam secara kafah. Seruannya kan udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu semua ke dalam Islam itu secara total. Nah, kemudian ada kata bil hikmah, dengan hikmah, dengan perkataan yang tegas, lugas, tepat, proporsional, dan kemudian kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil dengan pernyataan perkataan yang dikatakan, dinyatakan oleh para dai itu. Termasuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh dai itu harus diiringi dengan sikap yang benar. Hikmah itu adalah jalan, tariqah, cara yang harus dimiliki oleh orang ketika berdakwah. Dan cara yang tepat itu adalah cara yang memang sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika kita berdakwah kepada siapa, di mana dan kapan, itu harus kita selaraskan. Sehingga hikmah itu seringkali dikatakan sebagai at-tariq al-musilah ilal haq, yaitu cara yang bisa membawa orang, menyampaikan orang kepada kebenaran. Bagaimana dakwah itu ketika justru dakwah itu mengarahkan orang kepada kebatilan? Nah, itu salah. Dan itulah yang kemudian sering saya sampaikan. Hati-hati di dalam berdakwah. Pertimbangkan dengan baik apa yang mau Anda katakan, apa yang mau Anda lakukan, agar dakwah kita itu betul-betul menjadi dakwah yang bisa mengantarkan orang kepada kebenaran, kepada kebaikan. Apakah kita boleh Pak dakwah secara keras? Ya, keras dalam arti tegas silakan, tapi keras dalam arti kasar ya janganlah. Sekarang kan ada istilah radikal, itu seolah-olah difahami hanya dengan satu pemahaman. Radikal itu kasar. Tidak. Radikal itu bisa dimaknai secara tepat dan baik kalau kita mau memahami akar katanya. Artinya apa? Kita perlu ketegasan, perlu semangat yang membara, perlu semangat yang menggebu-gebu, tapi juga harus punya kontrol sehingga kita tidak terjebak pada ketergesa-gesaan.
Sehingga apapun yang kita katakan itu menjadi sesuatu yang membawa manfaat. Sesuatu yang kita lakukan itu akan membawa kebaikan. Itu yang namanya hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran atau nasihat-nasihat yang baik. Artinya apa? Nasihat itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan supaya orang itu mau menerima. Maka jadilah orang yang berbicara dengan baik, berkata-kata, bertutur kata, menerasikan sesuatu dengan baik sehingga orang itu mau menerima sesuatu yang kita seru. Kita boleh mengajak orang dengan cara apapun, tapi kita harus tahu bagaimana kita mengajak dengan cara yang baik sehingga orang itu mau kita ajak ke arah itu. Kemudian dikatakan wajadilhum billati ahsan. Kalau kita harus berdebat, berdebatlah dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang lebih baik. Sekarang ini kan debat itu seringkali mengarah pada tindakan yang tidak baik. Bahkan ada perdebatan yang justru isinya itu serang menyerang antar pribadi, tidak membangun argumen untuk mematahkan argumen orang lain dengan cara yang tepat untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Sekarang mencari kebenaran itu seringkali diplesetkan dengan cara mencari pembenaran, sehingga apapun kesalahan yang sudah jelas-jelas salah itu kita benarkan dengan argumen-argumen yang kita cari-cari. Jangan begitu, ayo kita jujur untuk berdebat dengan hati yang lapang. Mencari kebenaran itu artinya apa? Kalau ada kebenaran yang datang dari orang, kita terima. Kita tidak kalah ketika kita bisa mendapatkan kebenaran yang datang dari orang. Itu adalah kemenangan kita karena kita mendapatkan kebenaran melalui orang lain. Dan kalau kita itu memahami kemenangan itu ketika kita itu bisa mempecudangi orang dengan cara apapun, itu salah kaprah. Dan saya selalu memahami kemenangan itu bisa terjadi sebagai akibat dari sesuatu yang datang dari orang lain dari saya, dan bisa jadi karena sesuatu yang datang dari diri kita untuk diri kita sendiri atau sesuatu yang datang dari kita untuk orang lain. Saya mendapatkan kemenangan kemarin karena apa? Saya mendapatkan nasihat yang sangat baik dari teman-teman saya, dan saya sadar bahwa saya selama ini telah keliru di dalam menyikapi sesuatu. Ini kemenangan yang besar sekali yang betul-betul saya rasakan. Tapi saya juga mendapatkan kemenangan yang luar biasa ketika saya berusaha merenung, ternyata apa yang saya lakukan selama ini salah. Saya bisa memperbaiki diri. Demikian juga saya seringkali bisa menasihati orang sehingga orang itu mau menerima nasihat saya, karena orang merasa bahwa apa yang saya nasihatkan itu adalah sesuatu yang benar dan perlu diterima, bisa diterima, sehingga kita mengalami ya ketenangan, kedamaian bersama-sama. Kita sama-sama menang. Itu yang namanya win-win solution dalam bahasa orang yang seringkali berdebat. Ayo kita cari sesuatu sehingga kita itu mendapatkan keuntungan sama-sama, sama-sama beruntung. Dan itulah asas saya ketika saya bergaul, berinteraksi dengan orang. Yuk kita cari keberuntungan bersama-sama. Termasuk ketika saya berbisnis, jangan sampai saya itu menjadi pedagang yang merugikan para pembeli. Dan ketika saya membeli, jangan sampai saya dirugikan oleh para pedagang. Dan ketika kita berbisnis, mari kita mencoba untuk saling memberikan sesuatu yang menguntungkan satu sama lain. Itulah cara berdagang yang Islami, sehingga tidak boleh ada kecurangan di dalam berdagang. Sehingga riba itu dilarang. Karena riba itu esensinya adalah mencari keuntungan di atas kerugian orang lain. Esensi riba itu zulm. Bagaimana kita itu mencari keuntungan di atas kerugian orang lain, itu riba. Kalau kita menukarkan sesuatu, jangan pernah kita tukarkan sesuatu yang menguntungkan diri kita untuk memberikan orang lain. Atau sebaliknya, kita untungkan orang lain untuk memberikan diri kita. Jangan pernah. Supaya kita sama-sama beruntung, mari kita pertukarkan sesuatu itu dengan nilai yang sama, sehingga apapun yang kita pertukarkan itu menjadi sesuatu yang menguntungkan diri kita. Saya punya uang 100.000. Ketika saya belikan sesuatu yang nilainya 100.000, saya tidak pernah merasa rugi mengeluarkan uang 100.000 itu. Dan orang yang punya sesuatu yang saya beli tidak pernah merasa rugi karena menghargai 100.000. Saya itu pengajar, dan ketika apa yang saya ajarkan itu diterima oleh murid-murid saya atau mahasiswa saya merasa beruntung. Karena apa? Apa yang saya jual laku. Dan murid-murid saya juga merasa beruntung karena mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Sehingga tidak ada kerugian ketika saya mengajar. Dan saya tidak pernah mengajar itu dengan tujuan untuk mencari uang. Uang itu akibat saja. Boleh percaya atau tidak, saya tidak pernah menghitung gaji saya karena saya mengajar.
bahwa saya itu menjadi dosen digaji, iya, tetapi saya tidak pernah menghitung dan saya tidak pernah protes berapapun menggaji saya. Itu yang selalu saya sampaikan. Untuk apa? Untuk menyadarkan dari saya jangan sampai keikhlasan diri itu tercemar hanya karena kita ingin mendapatkan sesuatu yang bukan karena Allah. Nah, di dalam pengajian saya di PTM kemarin itu saya katakan bukan untuk apa-apa, itu untuk memberikan kritik pada diri saya dan sekaligus kritik kepada jemaah, dan jemaah saya itu memberikan kritik. Kalau begitu Pak Musin ketika saya undang harus datang. Karena apa? Ini kewajiban yang datang dari Allah untuk kita. Saya katakan insya Allah. Anda boleh marah pada saya karena saya menolak panggilan Anda atau undangan Anda. Boleh marah pada saya. Karena itu adalah peringatan yang terbaik untuk diri saya ketika saya berdakwah. Dakwah itu kita lakukan untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah. Jangan sampai ada orang yang berdakwah karena sesuatu di luar apa yang pada saat justru akan mendapatkan laknat dari Allah, tidak mendapatkan ridha dari Allah. Makanya saya kemarin ketika ditanya oleh mahasiswa, boleh nggak dai itu dibayar? Silahkan yang membayar, silahkan memberikan amplop pada dai. Tapi untuk dai jangan pernah berdakwah karena amplop. Saya pernah dimarahi orang, wah kalau begitu jadi orang miskin, Pak Musin. Nah, saya katakan, jangan pernah kita itu khawatir untuk menjadi miskin ketika kita berdakwah, karena Allah akan mencukupkan semuanya untuk diri kita. Orang mungkin tidak paham. Dan ini yang namanya irfan. Irfan itu adalah cara menalar, cara berpikir, cara bertindak yang keluar dari intuisi kita, sikap bijak kita. Dan tidak semua orang bisa mengerti. Kalau kita itu bicara tentang ilmu, kalau ilmu itu masih dalam batas sesuatu yang bisa kita wujudkan menjadi sesuatu yang bisa kita jelaskan, itu belum masuk dalam wilayah irfan. Maka pendekatan itu ada yang namanya pendekatan bayani, pendekatan burhani, itu masih bisa diukur dengan ukuran-ukuran yang sifatnya kuantitatif sekalipun. Tapi begitu disebut pendekatan irfani, itu ukurannya sangat subjektif, sangat kualitatif, sehingga tidak terukur. Dan pengalaman saya belajar tasawuf juga begitu. Beberapa orang sufi itu mendapatkan hukuman dari penguasa karena tidak mampu menginformasikan gagasan-gagasan fisiknya kepada orang, karena syatohatnya itu sulit dipahami orang. Begitu ada seorang sufi mengatakan anal haq, wah itu syirik itu, karena anal haq itu artinya saya Tuhan. Padahal dia tidak bermaksud seperti itu, tetapi dia katakan dengan penjelasannya, ma'anal haq wal ana haqqun fafarriq bainana. Saya itu bukan Tuhan, tetapi saya adalah bagian dari kebenaran Tuhan. Maka bedakan antara saya dengan Tuhan. Itu kata Ar-Halaj. Ketika kita membaca gagasan Ibnu Arabi, juga begitu. Dunul Amisri juga begitu. Rabi Al-Adawiyah juga begitu sulit, karena ini masuk dalam wilayah irfan. Dan orang bisa marah dengan kita, pada kita. Sekali lagi, ya, saya sudah berapa kali, lebih dari 5 kali itu menjelaskan tentang pendekatan irfani. Itu ternyata tidak mudah kok dipahami oleh orang. Terakhir saya menjelaskan di masjid Yahya Jamal Dahlan. Apa yang namanya pendekatan irfani? Itu dalam kajian tasawuf clear. Tetapi karena orang itu sering mengukur sesuatu itu dengan ukuran kuantitatif, maka pendekatan irfan itu menjadi sesuatu yang sulit dipahami. Bagaimana orang bersedekah dengan sedekah yang sebanyak-banyaknya, dan dia puas ketika membuatkan sedekah itu karena apa? Dia merasa lega karena betul-betul bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Contohkan yang paling kecil aja. Ada orang datang dari Kediri waktu itu. Katanya dia itu adalah orang yang punya saham di pabrik gula waktu itu.
Itu terjadi waktu saya rapat bersama teman-teman saya di UMY. Tahu-tahu dia itu ingin bertemu dengan Pak Rektor dan memberikan sumbangan yang jumlahnya sangat besar, berpuluh-puluh juta hanya untuk diberikan kepada UMY dalam rangka menyelesaikan pembangunan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pak, ini sumbangan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka apa-apa. Saya ingin bernadar, saya itu bernadar untuk bisa memberikan sebagian keuntungan saya ketika berbisnis untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan saya cuma mengharap satu, orang mendoakan pada saya agar apa yang saya lakukan itu mendapat. Yang marah sama saya itu bukan hanya mahasiswa, waktu itu dosen pun marah pada saya ketika saya bicara tentang konsep ridho itu. Saya masih ingat 2 kali saya bicara tentang ridho. Yang pertama bicara di Masjid UMY, yang kedua di dalam diskusi kelas. Senyum aja. Kemudian ketika dosen-dosen katakan, Pak Musin, kalau begitu ya seperti itu kapan kita jadi orang kaya? Saya tersenyum. Karena apa? Untuk apa menjawab sanggahan dari orang yang sulit untuk mengerti apa yang kita katakan. Karena konsep ridho itu konsep yang sifatnya sangat spiritual dan tidak sangat subjektif. Makanya ketika kita berdakwah dan kemudian salah orang, nggak usah kita jawab. Karena apa? Sia-sia menjawab. Karena apa? Tidak semua orang itu bisa mengerti dong dengan apa yang kita jawabkan. Diam. Kul khairan awliyasmut itu yang selalu saya katakan, ini berawal dari sabda Rasulullah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan awliyasmut. Siapapun orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik atau diam. Jadi kalau pilihannya itu adalah diam karena tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, itu pilihan terbaik. Saya seringkali diam untuk tidak menjawab canggahan siapapun. Karena apa? Sia-sia mengatakan sesuatu pada orang yang tidak bisa memahami apa yang kita katakan. Biarlah semua orang marah pada diri kita ketika kita tidak mengatakan sesuatu, karena kalaupun kita mengatakan justru akan membuat mereka itu semakin marah. Ini namanya irfan. Nah, dalam dunia dakwah itu ada irfan. Maka dikatakan, inna rabbaka huwa a'lamu bil dhalli an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya dan yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Sudah, serahkan semua pada Allah, karena Allah yang paling tahu. Ketika kita berdakwah, serahkan semuanya pada Allah. Yang terpenting dari yang penting adalah jadilah orang yang selalu mengatakan sesuatu dengan bijak. Kalau kita nasihati yang terbaik. Kalau kita berdebat, jadilah orang yang bisa berdebat dengan sebaik-baiknya. Selebihnya serahkan semuanya pada Allah. Kalau apa yang sudah kita katakan itu sudah kita lakukan dengan sebaik-baiknya, kok masih ditolak oleh orang, bahkan dimarahi orang, diam. Serahkan semuanya pada Allah. Dan yang paling sulit, sekali lagi, yang paling sulit dari sesuatu yang paling sulit itu adalah berbicara pada orang yang kata Imam Ghazali itu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Bicara sama orang yang bodoh tetapi tidak sadar bahwa dirinya bodoh. Orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dalam bahasa Arab disebut bahwa jahil murakkab, yaitu bodoh yang bertubuh-tubuh, bodoh kuadrat. Kata Imam Ghazali, farfudhu, abaikan saja dia. Kata Imam Al-Khalil, fatruku, tinggalkan saja dia. Ngomong sama orang bodoh itu enak ketika dia tuh mau tahu, artinya sadar akan kebodohannya. Tapi ngomong sama orang bodoh yang tidak sadar akan kebodohannya, itu melelahkan. Lebih baik diam aja. Dan itu yang dinasihatkan oleh guru-guru saya, saudara. Kalau Anda ngomong sama orang bodoh tetapi tidak sadar bahwa dia bodoh, sudah tinggalkan saja, lupakan saja. Dan di dalam surat Al-Furqan juga begitu.
Kalau kita ngomong sama orang jahil, udah susah. Katakan peace, 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 damai, 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 itu tinggalkan aja. Lelah kita ngomong sama orang seperti itu. Baik, sudah, coba kita teruskan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ada ayat yang lain yang tertera di dalam surah Ali Imran, yaitu pada ayat 104. Di dalam ayat itu dikatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antaramu segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan. Nah, artinya apa? Kita itu harus punya kelompok orang yang punya kesadaran untuk berdakwah ke arah yang baik, ke arah kebajikan, ke arah Islam, ke arah yang terbaik, ke arah yang ideal. Apa yang kita lakukan? Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Kita minta pada orang berbuat yang ma'ruf dan kita cegah dari yang munkar. Mereka itulah orang yang beruntung. Artinya kelompok-kelompok yang mau berdakwah itulah kelompok yang beruntung. Yang ma'ruf itu segala kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan bermanfaat untuk kebaikan, baik kebaikan individual maupun kebaikan kolektif. Semua yang diperintahkan Allah dan Rasulnya itu baik. Semua yang dilarang oleh Rasul, Allah dan Rasulnya itu buruk. Semua yang membawa manfaat dan kebaikan untuk individu manusia itu baik, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Sementara yang mungkar itu adalah semua yang buruk yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, dan kalau kita lakukan akan bisa merusak kehidupan individu dan masyarakat. Itu mungkar. Kemungkaran itu banyak sekali sekarang dan baik dilakukan orang. Mari kita coba untuk mencegahnya dengan kemampuan kita masing-masing. Man ra'a minkum mungkaran, siapa orangnya melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi. Orang itu harus mampu mengubah dengan tindakan nyata. Ilam yastati pabilisannya, kalau tidak minimal ngomong berkata-kata dengan lisannya. Ilam yastati tapi kalau tidak mampu ya sudah dengan hati, minimal tidak setuju. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekarang ini kita melihat bagaimana simbol-simbol Islam itu sudah menjadi sesuatu yang dijual tanpa substansi. Banyak orang-orang itu yang memakai simbol-simbol Islam, tetapi mereka tidak tahu bagaimana berislam dengan baik. Ini adalah tantangan dakwah kita. Selama ini Islam itu hanya dipersepsi sebagai simbol-simbol yang menyejarah. Orang pakai busana muslimah itu sudah selesai. Saya tidak pernah mencela orang yang busana muslimah. Tapi bagaimana kita berbusana muslimah secara substantif sehingga busana muslimah yang kita pakai itu betul-betul busana muslimah yang kita hidupkan karena kita taat pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian mencoba untuk membangun akhlakul karimah dengan busana muslimah kita. Saya mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf, saya pernah menulis tentang jilbab. Ada yang namanya jilbab substantif dan jilbab simbolik. Itu pernah dicela orang karena orang tidak membaca tulisan saya itu secara tuntas. Dikira saya itu anti jilbab. Bukan. Saya itu memberikan kritik pada teman-teman saya yang sudah berbusana muslimah itu supaya mereka itu betul-betul berbusana muslimah karena Allah. Titik, 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 titik. Tidak koma. Berbusana muslimah karena Allah itu adalah berbusana karena memang memenuhi tuntutan Allah. Yang oleh karena kita memenuhi tuntutan Allah, kita harus bisa berbusana muslimah dengan tepat karena Allah, dan tindakan kita itu selaras dengan busana muslimah yang kita pakai. Ya, kalau kita berbusana muslimah tetapi tindakan kita masih compang-camping, ya itu artinya belum bisa berbusana muslimah dengan sebaik-baiknya. Tetapi bukan berarti busana muslimah itu salah, tidak. Secara simbolik pun bagus berbusana muslimah itu, memakai jilbab itu bagus. Tapi tidak selesai di situ. Dan selama ini persepsi tentang busana muslimah itu ya sekedar bagaimana orang memakai busana muslimah itu secara simbolik. Padahal berbusana secara utuh itu adalah melakukan tindakan yang selaras dengan apa yang kita pakai itu, sehingga busana yang terbaik itu busana takwa. Bagaimana kita membangun ketakwaan di dalam hidup kita sehingga busana yang kita pakai secara simbolik itu bisa melahirkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Dan kita harus punya wawasan yang tepat. Makanya problem literasi umat Islam itu harus kita selesaikan. Bagaimana kita terus membangun wawasan, sehingga kita itu bisa ngomong dengan banyak orang dan tidak sering salah paham ketika orang ngomong.
Saya itu kadang-kadang resah dari diri saya ketika omongan saya itu tidak dipahami. Karena apa? Karena beda persepsi. Karena bagi mereka tidak ada paradigma yang saya bangun. Tapi itulah kenyataan yang saya hadapi. Saya pernah berburu pada beberapa orang, pada Pak Syafi'i Mari, kepada Pak Kunto Wijoyo, pada Pak Aminatullah, pada siapapun itu guru-guru saya. Misalnya saya taklim sama beliau. Terlepas apakah saya pernah berbeda pendapat atau tidak dengan beliau, saya selalu taklim. Saya hormati semua guru saya, seperti apapun mereka. Saya pernah dimarahi, saya pernah dikritik, saya ucapkan terima kasih. Dan itulah yang membangun kedewasaan saya. Dan saya selalu mengatakan, saya harus selalu belajar dan belajar pada siapapun. Termasuk pada mahasiswa saya banyak belajar kepada mereka. Dan saya selalu mengatakan, dakwah saya itu bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri saya. Sehingga saya selalu koreksi diri. Sehingga sebagai dai, saya selalu mengembangkan wawasan dakwah saya, termasuk wawasan yang harus saya pahami, harus saya miliki untuk bisa menjadikan saya semakin mengerti apa yang seharusnya saya lakukan di dalam berdakwah, apa yang harus saya sampaikan kepada mereka yang saya dakwai. Selama ini banyak orang yang puas ketika bisa berpidato dengan sebaik-baiknya sehingga memukau banyak orang, sementara isinya belum tentu bermutu. Saya seringkali memuji orang-orang tertentu untuk saya sebutkan dalam rangka menjadi ibrah saja. Saya memuji Ustadz Abdul Somad, saya memuji Ustadz Hidayat dan lain-lain. Itu bukan untuk apa-apa, tetapi bagi contoh, itulah figur-figur yang perlu kita teladani. Bagaimana mereka pintar, bagaimana mereka cerdas, bagaimana mereka bersikap bijak, itu bisa kita contoh. Itu dai-dai yang relatif lebih muda daripada saya. Yang sepuh-sepuh yang sudah tua juga begitu. Saya itu dulu adalah pendengar setia Buya Hamka. Buya Hamka itu sering berdakwah di televisi, di radio waktu itu di RRI. Saya dengar Pak Erfahrudin, itu idola saya. Tetapi bukan berarti saya setuju dengan semua pendapatnya, tapi dari mereka lah saya belajar. Selama ini banyak orang yang mengatakan pokoknya seorang dai itu harus pintar berpidato. Iya, tapi tidak cukup. Di samping harus pintar pidato, dia harus membangun wawasan yang betul-betul kuat, luas, betul-betul cukup untuk bisa dipakai sebagai bahan dakwah. Dan selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah membangun akhlakul karimah. Muruahnya harus dijaga. Ketika saya dikritik orang, saya berterima kasih. Ketika bahkan dimarahi orang, saya berterima kasih. Saya tidak akan pernah marah dengan kemarahan orang. Tapi saya kecewa ketika orang itu tidak bisa mengerti apa yang saya katakan. Itu berkali-kali saya sudah mengatakan dengan penyederhanaan yang luar biasa, tetapi tidak ngerti-ngerti. Aduh, saya itu sedih. Kenapa begitu ya? Tapi ya, para pelipuat kan saya tidak bisa memaksakan kehendak pada semua orang. Sehingga apa yang saya dakwahkan itu mungkin belum diterima oleh orang, tidak apa-apa. Ini sebuah proses dan saya tidak boleh tergesa-gesa. Nanti setelah zuhur saya akan berbicara tentang hal itu. Bagaimana saya harus mengatakan jangan sampai kita tergesa-gesa. Takjil itu adalah sesuatu yang bisa berakibat buruk. Melakukan sesuatu dengan tergesa-gesa. Sehingga Rasulullah mengatakan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesa-gesaan itu datangnya dari setan. Kita harus punya sikap ta'ani, tenang, tidak tergesa-gesa, dalam bahasa Jawa tidak gerusa-gerusu, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan dengan tenang, tidak tergesa-gesa, sehingga kita tidak perlu kecewa kok di dalam berdakwah itu ketika dakwah kita belum diterima oleh siapapun. Selama ini banyak orang yang memberikan kritik pada saya, dakwah Bapak belum banyak diterima oleh orang. Biarlah, itu semua menjadi bagian dari pemerintahan saya, dan saya selalu memberikan kritik pada saya. Ada kesalahan dalam dakwah Bapak, karena dakwah Bapak belum bisa mengatakan sesuatu secara atraktif dan menarik. Ya, itu mungkin kelemahan saya. Tapi ada kesalahan persepsi yang harus saya luruskan. Saya ini orang yang tidak bisa mengatakan sesuatu yang atraktif seperti banyak orang. Tapi insya Allah apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang muncul dari hati saya. Dan orang bisa marah pada saya tidak pernah marah dengan apapun kata orang, sikap orang terhadap saya. Insya Allah apa yang saya katakan itu adalah sesuatu yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Banyak mat'u, banyak yang saya dakwah itu
memberikan kritik, saya ucapkan terima kasih. Seperti apapun mereka kritik. Banyak kelompok masyarakat yang tidak mau mengundang saya, tidak apa-apa. Saya itu berdakwah bukan dalam rangka untuk diundang orang, tapi saya hanya ingin mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah, meskipun tidak semua orang itu menyukai. Saya tidak peduli apalah masyarakat itu mau menerima atau tidak apa yang saya katakan, tapi saya harus tetap berdakwah selaras dengan apa yang seharusnya saya katakan di dalam berdakwah. Saya harus mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan ini yang selalu saya sadari karena inspirasi yang datang dari Rasulullah. Mengatakan yang benar itu memang kadang-kadang pahit dan bahkan banyak pahitnya. Wa in kana murran itu selalu saya, meskipun pahit. Qulil haqqa wa in kana murran. Katakan yang benar meskipun pahit, dan ternyata pahit betul. Ya, karena yang marah sama saya itu bukan hanya orang-orang yang jauh dari saya, orang-orang yang dekat dengan saya pun sering marah. Tapi ya udahlah, itu tantangan kehidupan bagi diri saya. Ialah mereka marah. Yang terpenting dari yang penting bagi diri saya adalah ridha Allah. Saya terima. Itu tantangan bagi saya ketika saya sudah punya tekad untuk menjadi seorang dai. Jadilah dai yang selalu bekerja dalam rangka untuk mencari ridha Allah, meskipun banyak orang yang tidak suka terhadap diri kita, termasuk mencela, menghina, melecehkan diri kita. Inilah tantangan dai ketika berdakwah, dan mari kita coba introspeksi. Jangan-jangan apa yang kita lakukan itu memang masih perlu kita perbaiki dari waktu ke waktu, untuk kemudian bisa kita perbaiki dari waktu ke waktu, sehingga apa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi sesuatu yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekali lagi apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat baik untuk siapapun yang saya dakwai, apalagi untuk diri saya. Dan mudah-mudahan Allah ridho terhadap apa saya lakukan, meskipun tidak semua orang bisa mengatakan iya terhadap apa yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.